Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim an nafa wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Ja'ala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Qala Syekhul Arif billah Ismail al-Hadrami wa Syekhul Kabir Ismail al-Jabaruti rahimahumallah wa nafa'a bihima. La yadkhulul abdu ala Allah ta'ala illa bi husni dhannihi bih walaqad sadaqa wa nasaha faqad qala ana inda dhanni abdi bi hadithun sahih famin akbari sa'adat quwwatu ta'alluq billah wadh-dhihab bil qalbi kulli ilaih wal i'timad ala karamihi wa fadlihi wa sa'ati rahmatihi wa judihi wal khuruj anin nafsi jumlah wa tabarru anil haul wal quwwah fala yukhayyib lahu rajiya wa la yaruddu anhu da'iya. Fakam qad adraka bi lutfihi man ahata bihi hatfu fanajjah wa kam qad as'ada bi karamihi wa adfihi man tawarrata fi ghamarati dhulumat fa akhrajahu minha wa rafa'ahu anha fataba alaihi wa hada wa ja'alahu min ahbabihi ar-rasyidin fahassin dhanna billah wa quwwatur raja'i nafi'un li sahibihi jiddan. Masih di dalam pembahasan husnudzan, berbaik sangka, baik itu kepada Allah ataupun kepada hambanya, lebih khususnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kemarin di akhir yang kita baca ditekankan fa'alaika bihi fahuwa min ajalil hasanat wa anfa'il wasail wa syafa'at. Maka wajib harus bagimu memilikinya, memiliki husnudzan, menjadikan sifatmu. Kenapa? Karena husnudzan itu di antara paling besarnya kebaikan, paling manfaatnya perantara untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paling manfaatnya sesuatu untuk menyingkat waktu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu dikatakan oleh dua ulama al-arif billah, yaitu Ismail al-Hadrami dan Ismail al-Jabaruti. Keduanya ini mengatakan apa? La yadkhulul abdu ala Allah ta'ala illa bi husni dhannihi bih. Seorang hamba tidak dapat sampai masuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan berbaik sangkanya ia kepadanya, kepada Allah. Dengan berbaik sangkanya kepada Allah, dia bisa masuk, bisa dekat, bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa husnudzan kepada Allah sulit, bahkan nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa sampai. Tapi dengan husnudzan kepada Allah, dia bisa masuk, dia bisa sampai kepada Allah. Jadi ibadahnya itu tidak akan membuat dia bisa sampai kepada Allah tanpa adanya husnudzan kepada Allah. Setiap hari
hatam Al-Quran, tidak ada waktu lenggangnya, tidak ada waktu lengang kecuali dia pakai untuk beribadah kepada Allah, sholat, zikir, menasehati dan lain sebagainya misalnya. Tapi tanpa ada husnudzon kepada Allah, nggak sampai. Ibarat orang hanya di depan pintu, nggak masuk-masuk. Di dalam makan-makan, minum-minum, senang-senang, dia di luar hanya mendengarkan enaknya ya, nggak masuk dia. Kenapa? Tanpa adanya husnudzon. Ketika dia memiliki husnudzon, dia termasuk orang yang akan masuk, akan menikmati hidangan-hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kemuliaan, daripada keistimewaan dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang sampai kepada Allah itu diantaranya dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya modal husnudzon aja, saya kan hambanya Allah, saya husnudzon, saya nggak puasa, nggak sholat, saya yakin Allah rahmat, tidak bisa. Husnudzonnya itu dengan apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lah di situ kamu husnudzon, Allah bakal menerimanya. Cuma jangan hanya sekedar modal husnudzon tapi ngawur melakukannya. Khawatir pula tidak diterima karena kurang sempurnanya kita dalam menjalankannya. Karena harus diimbangi dengan rasa takut dan berharap. Tapi jangan sampai tanpa adanya husnudzon, akhirnya hampa. Karena itu bisa sampai dengan adanya husnudzon. Sehingga dijelaskan di sini. Walakat sadaqa wa nasaha. Keduanya benar. Keduanya benar-benar telah memberikan nasihat, peringatan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Seperti pertemuan pertama kita membahas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu aku tergantung prasangka hambaku. Dengan ini Syekh Ismail Al-Hadrami dan Syekh Ismail Al-Jabaruti mengingatkan kepada kita, kamu bisa sampai dengan husnudzon pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu tergantung prasangka kita kepadanya. Kalau kita berprasangka baik, kalau kita berprasangka bagus, insya Allah imbalan dari Allah sesuai dengan prasangka kita. Nggak akan mungkin mengecewakan. Jadi gambaran besar dari kita, dari amal kita atau hal yang ini akan diberikan oleh Allah, itu bakal kita dapatkan. Tapi kalau kita beranggapan nggak dikasih atau dikasih mungkin nggak banyak, walaupun kita sudah mengerjakan ini, sudah sesuai yang kita yang ada di dalam benak kita bahwa tentang Allah. Beda kalau manusia. Kalau manusia kamu punya gambaran besar, ternyata geletek. Gambarannya seperti orang punya gawe. Gambarannya dia, saya sudah bawa sana, bawa sini dan sebagainya. Duwe gawe balik kabeh. Dihitung-hitung sama dia. Husnudzon, masalah ini husnudzon. Akhirnya ya banyak yang nggak datang. Ono ae alasannya, yang ini, yang itu dan sebagainya, hasil tidak sesuai harapannya, mengecewakan. Banyak daripada mereka bahkan kecewa. Kenapa? Tidak sesuai dengan harapannya. Mau duit itu dihitung ndak padha ambek metune wis kecewa kok, padahal ya masih banyak sisanya, gulanya, berasnya atau semisalnya. Hitung-hitung duwe gawe mek ngetokno 5 juta. Padahal sing diundang ya akeh. Pengeluarannya banyak. Untung alhamdulillah ini ndak. Mengeluh lah. Ini
banyak kecewa kalau kepada manusia, kalau kepada makhluknya Allah harapannya terlalu tinggi kepada makhluk, akhirnya yang didapatkan nggak seperti itulah, kecewa. Tapi kalau kepada Allah kita harus berharap yang besar dan yakin. Yakin. Kenapa? Beda kalau makhluk itu punya kemampuan terbatas, sedangkan Allah enggak. Makhluk itu punya batasan dalam segalanya, pengetahuannya, kepemilikannya dan sebagainya. Sedangkan Allah tidak terbatas, semuanya miliknya. Semuanya miliknya. Sehingga nggak akan mungkin kita dengan husnudzon tadi itu kecewa, nggak akan. Nah, karena itu dikatakan di sini, famin akbaris sa'adat guwatu ta'alluq billah. Paling besarnya keberuntungan itu apa? Guwatu ta'alluq billah. Punya ikatan yang kuat kepada Allah. Nah, ta'alluq ini itu kunci sudah. Kalau kita misal mau dekat dengan Rasulullah, mau bisa bertemu dengan Rasulullah, baik dalam keadaan mimpi ataupun terjaga, caranya harus kita kuatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Begitu juga kepada Allah. Besarnya kesuksesan itu dimulai dengan apa? Guwatu ta'alluq billah. Kuatnya hubungan kepada Allah. Ya, apa kuatnya hubungan? Ya, tidak ada waktu lalai dari Allah. Selalu ingat Allah, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan akal pikirnya, ataupun dengan hatinya. Jadi nggak pernah melupakan Allah, selalu ingat Allah. Ketika kuat hubungan kita dengan Allah, gerak-gerik kita ini ingat Allah. Nah, ini termasuk akbarus sa'adat, paling besarnya keberuntungan. Jadi cara untuk mendapatkan keberuntungan yang besar, kita harus kuatkan ta'alluq billah, kuatkan ikatan kita kepada Allah. Wadhihab bil qalb kullihi ilaih. Hati kita semuanya kita tujukan kepada Allah. Jadi kita harus menuju kepada Allah dengan keseluruhan hati kita. Jadi hati kita jangan kita bagi untuk selainnya. Hati kita hanya untuk Allah. Kalau kita punya ikatan kuat tapi hati kita separuh, terbagi, nggak bisa. Seperti orang punya keinginan kuat tapi dia sendiri masih belok, ya nggak akan mungkin mendapatkan sempurna apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia tujukan semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, cepat tercapai. Begitu juga kita, selain menguatkan hubungan kita kepada Allah, kita juga harus memfokuskan hati kita, kita bawa semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasrahkan secara keseluruhan hati kita kepada Allah sudah. Fokuskan hati kita semuanya kepada Allah. Ini nggak perlu nanti gini, nanti dari makhluk gini, nanti ada gini, nanti nggak. Apa katanya Allah sudah. Wal i'timad ala karamihi wa fadlihi wa sa'ati rahmati wa judih. Bersandar kepada kemuliaannya Allah, karunia-Nya Allah, luas rahmatnya Allah dan anugerahnya. Sandaran kita hanya dengan kemuliaan Allah, kemurahan Allah, kedermamanan Allah, rahmatnya Allah. Jadi tidak ada bersandar kepada apapun dari selain Allah. Jadi bersandarnya seluruhnya kepada Allah, dari karunia-Nya, dari kemurahannya, dari kasih sayangnya dan lain sebagainya. Wal khuruj anin nafsi jumlah wa tabarru anil hauli wal quwwah. Membebaskan diri secara keseluruhan, baik itu dari daya dan kemampuan, kekuatan. Jadi
anggap bahwa diri kita ini kosong, tidak memiliki apapun, ya, baik itu kemuliaan, keistimewaan, ya, dan lain sebagainya, juga kemampuan dan kekuatan. Sehingga seperti orang yang nggak mampu apapun, sehingga akhirnya dia membutuhkan seseorang untuk membangunkan, untuk memegang ketika jalan atau menggendong. Anggap kita seperti itu. Anggap kita seperti bayi. Ya. Bayi itu totalitas secara keseluruhannya dia membutuhkan ibunya. Untuk apa? Menggendong, mengganti, ya, popoknya, menyusui, menidurkan, ya, nggosoi, dan yang lain sebagainya. Anggap kita kepada Allah seperti bayi. Kita tidak memiliki kekuatan, kita nggak mampu apapun kecuali dari Allah, kecuali dengan Allah, ya, baru bisa. Nah, bayi itu bisa ngelihat sana sini, nggak bisa. Bisanya dengan kakinya orang tuanya, digendong, bawa, kelihatan sana, kelihatan sini. Kita juga gitu. Kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kekuatan yang ada dari Allah. Lah, itu kita kembalikan kepada Allah. Selama ini kan kita kan enggak merasa bisa, merasa mampu. Nah, padahal itu semuanya tidak akan berfungsi ketika dilepas sama Allah. Ya. Kemampuan dilepas sama Allah, nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya. Ibarat benda itu rodanya bautnya dilepas satu, sehingga nggak bisa gerak atau nggak bisa berjalan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita lakukan itu kepada Allah. Nah, wal khuruj, ya, anin nafsi jumlah wa tabaru anil hauli wal quwwah. Jadi totalitas sudah menyatakan bahwa kita ini tidak memiliki apapun dan tidak memiliki kekuatan ataupun kemampuan. Jadi benar-benar pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita nggak gerak. Wes apa jarine Gusti Allah menang tok. Hah? Ya enggak, kita gerak, tapi gerakan kita ini kita harus yakin dan menanamkan dalam diri kita, saya ini nggak bisa gerak kecuali dengan Allah, ya. Dengan pertolongan Allah, dengan kemampuan yang Allah berikan. Untuk mendapatkan sesuatu juga gitu. Tidak ada yang bisa memberikan apapun kecuali Allah. Selainnya tidak ada. Tidak ada yang bisa menolak apapun kecuali Allah. Selainnya tidak ada. Kalau saya mendapatkan itu murni pemberian dari Allah. Kalau ditolak murni penolakan itu dari Allah. Sehingga apa? Sudah, kalau kita pasrah, nggak ada namanya sakit hati kepada manusia. Ternyata nggak dikasih, ya, nggak ada sakit hati. Kan, oh dikasihnya kok sedikit, nggak ada sakit hati. Kenapa? Kita tahu sendiri, sudah kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang memberi Allah, bukan dia. Dia ini hanya seperti pos atau kurir yang mengantarkan kepada saya. Yang memberi bukan dia. Akhirnya apa? Setiap pemberian yang dia dapat dari siapapun, dia akan bersyukur, akan menikmatinya. Dan kalaupun dia tidak mendapatkan apapun, dia pun akan sabar dan qanaah. Nah, itu. Wala yukhayyib lahu rajian. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepada dia. Wala yarud anu da'iyah, tidak pernah menolak doa. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Janjinya Allah. Berdoalah, aku ijabai. Aku mengijabai doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku, ketika dia memohon kepadaku. Ya, tidak pernah menyia-nyiakan harapan dan tidak pernah menolak doanya seorang hamba. Nah, sehingga digambarkan di sini, fakam qad adraka bilutfihi man ahata bihadfu fanajjah. Berapa banyak orang yang mendapatkan kelembutan Allah, kemurahan Allah, padahal hampir mati.
diselamatkan oleh Allah. Gambaran manusia nggak masuk akal. Di dalam tumpukan pasir atau tanah longsor atau bahkan terombang-ambing ombak dari tempatnya, bahkan sudah berpindah ke tempat lain, bahkan mungkin kota lain dengan ombak tersebut, tapi diselamatkan oleh Allah. Itu nggak sedikit, tidak sedikit, yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu, kadang yang dimakan cuma apa yang ada di depannya, itu berminggu-minggu, tapi ya selamat. Nggak sedikit. Ada cerita di Cina atau di mana itu tertimbun di bawah runtuhan, bahkan di perang Palestina juga gitu, berminggu-minggu makan apa yang dilihat sudah dimakan, padahal di bawah runtuhan rumahnya, di bawah runtuhan bangunan dan lain sebagainya. Wa kam qad as'ada bi karami wa alfihi man tawarata fi ghamaratil dhulumat fa akhrajahu minha wa rafa'u anha. Berapa banyak orang sudah tenggelam dalam kezaliman-kezaliman, terjerumus dalam kesesatan-kesesatan, kejahatan-kejahatan, dikeluarkan oleh Allah darinya, diangkat oleh Allah darinya. Jadi apa? Sudah gelap gulita, pekat. Ibarat orang itu gelap, pekat. Bahkan walaupun terang nggak ketokan wonge, saking irenge musing dari sebagainya, nggak kelihatan. Tapi diselamatkan oleh Allah, dikasih keberuntungan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan tersebut. Kan banyak itu puncak ketenaran dia dengan kekayaannya, dengan hidupnya yang berlebihan dalam kemaksiatan ini kemaksiatan itu, subhanallah, dibebaskan oleh Allah dari kemaksiatan itu, kejahatan-kejahatan itu, dia dikasih oleh Allah hidayah, tobat dan dikasih oleh Allah hidayah. Sudah tobat dikasih oleh Allah hidayah, wa ja'alahu min ahbabi rasyidin, dijadikan oleh Allah daripada para kekasihnya. Jadi orang yang sangat dekat dengan Allah, padahal dari orang yang gelap. Contohnya apa? Contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dulunya gimana? Dalam jahiliyahnya membunuh putrinya sendiri. Tapi akhirnya keluar dari kegelapan itu, menjadi orang apa? Yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan menjadi mertuanya Rasulullah, menjadi mantu cucunya Rasulullah. Menjadi orang yang istimewa setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Fudail bin Iyad, perampok, begal, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, akhirnya apa? Dirubah menjadi ulama besar, menjadi ulama hebat di zamannya, namanya pun sering disebut. Padahal dulunya, naudzubillah min dzalik. Lah gambaran seperti itu banyak, seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Ada maling masuk rumahnya. Akhirnya di malam itu langsung dijadikan, padahal masuk mau nyolong, pulang jadi maling. Jadi berapa banyak orang yang hidupnya itu gelap gulita, dirubah oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Taubat, dikasih hidayah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Fahasni dzan billah, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan, walhasil berbaik sangka adalah jalan menuju kepada Allah, atau memangkas jarak kita, dekat jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbaik sangka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, kembangkan berbaik sangka
dari diri kita kepadanya sehingga kita bisa meraih kemuliaan darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.